Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan judul Sistem Politik di Indonesia. Makalah ini disusun oleh Latifah Azahra, Lutfi Sairi Najah, Farhana Dipatria, juga Febrian Bayu Nugroho. Setelah itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Febrian Bayu Nugroho. Kepada Febrian, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Sairi Najah. Untuk yang pertama adalah hakikat politik. Dalam notulen sejarah, orang yang pertama kali mengenalkan kata politik adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Dia mengemukakan bahwa manusia adalah hewan politik. Berangkat dari anggapan tersebut, bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya adalah politik. Sebab interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini adalah kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. Pengertian polis. Polis adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama di wilayah negara. Dari kata polis itu dapat diketahui bahwa politik adalah istilah terminologis yang digunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Polis ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk warga negaranya. Arti kata politik dengan bahasa lain, berangkat dari kata polis itu, diturunkan beberapa kata lainnya seperti politeia yang berarti segala hal ehwal tentang polis atau negara. Politis yang berarti warga polis, warga negara. Politikos yang berarti ahli negara. Yang kelima, politike tekne yang berarti untuk kemahiran politik. Yang keenam, politike episteme yang berarti untuk ilmu politik. Miriam Budiarjo mengemukakan pengertian politik adalah pada biasanya dikatakan bahwa politik atau politics adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melakukan hubungan itu. Menurut Kartini Kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan, peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau polisi, dan lain-lain, yakni pengaturan dan penguasaan oleh negara, cara memerintah suatu teritorium tertentu, organisasi, peraturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan. Para ahli yakni Godin dan Klingemann dalam konteks ini berpendapat bahwa politics might best be characterized as constrained use of social power, artinya bahwa politik mungkin paling baik dicirikan sebagai penggunaan kekuatan sosial yang dibatasi. Dalam arti lain, hakikat adalah kekuasaan atau power. Akan tetapi, tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada prosesnya dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
Keputusan politik selalu menyangkut pada kepentingan publik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih kepada Saudara Febrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ara. Kepada Saudari Ara, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja sistem politik. Melalui pendekatan sistem politik, suatu masyarakat tidak dilihat hanya terdiri dari suatu sistem, atau misalnya sistem politik saja, melainkan terdiri dari multisistem. Perbedaan dari sistem-sistem ini adalah dari kegiatan-kegiatan yang mendukung proses-proses masing-masing sistem. Misalnya salah satu ilmuwan politik, David Easton, pada tahun 1950-an, sudah mengembangkan kerangka kerja, yang lalu ia disebut sebagai pendekatan sistem politik. Pendekatan sistem berpegangan pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatu bagian masyarakat secara terpisah dari bagian-bagian lain yang mengaruhi operasinya. Gagasan inilah yang menjadi pusat utama kerangka teori sistem politik yang dikembangkan oleh David Easton. Dalam konteks ini, Easton mengemukakan bahwa saat kita mulai berbicara mengenai kehidupan politik sebagai sistem kegiatan, maka akan muncul konsekuensi pada cara yang dapat kita ambil dalam melaksanakan analisis kerja suatu sistem. Kerangka pikir sistem politik dari David Easton. David Easton adalah salah satu ilmuwan yang sudah berupaya mengembangkan atau membangun ilmu politik yang sistematis melalui 2 tahap, yaitu yang pertama melalui tulisan ilmiahnya The Political System. Easton menyatakan ada 4 anggapan yang mendasari bangunan pemikiran yang bersifat umum dan mengkaji suatu sistem politik. Yang pertama, ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi atau bangunan yang sistematis untuk mensistematiskan atau menyusun fakta-fakta atau data-data yang ditemukan. Para pengkaji kehidupan politik wajib memandang sistem politik sebagai keseluruhan atau sistem, bukan parsial atau bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, riset sistem politik terdiri dari 2 jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri dari karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Dan data situasional terdiri dari semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh ini muncul dari lingkungan fisik atau topografi, geografis, lingkungan organis non-manusia, flora atau fauna, dan lingkungan sosial, rakyat, aksi, dan reaksi. Yang keempat, sistem politik wajib dianggap berada dalam suatu disequilibrium atau ketidakseimbangan. Pengertian sistem. Sistem secara etimologi menurut Webster's New Colloquial Dictionary terdiri atas kata sin atau sin dan histania dari kata Greek yang berarti to place together atau menempatkan bersama. Sistem adalah sekumpulan objek atau objectives atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang berbeda, deserve, yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi satu sama lain serta terikat pada rencana plan yang sama untuk mencapai tujuan, output tertentu, dan lingkungan yang kompleks. Sistem politik. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu dapat dikatakan sistem, maka wajib mencakup 5 unsur utama, yaitu
Yang pertama, adanya sekumpulan objek. Yang kedua, adanya interaksi atau hubungan antar unsur-unsur. Yang ketiga, adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Dan yang keempat, berada dalam lingkungan yang kompleks. Yang kelima, terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhir. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum, public policy, dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara atau pemerintah. Dengan demikian, cangkupan studi sistem politik pada dasarnya menunjuk pada seluruh lingkup aktivitas politik yang membahas hubungan dan interaksi antar lembaga-lembaga, seperti suprapolitik, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Alasan untuk menggantikan kata negara, pemerintahan, dan bangsa dengan sistem politik didasari pada pendekatan perilaku dan dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bermacam-macam proses. Proses ini dapat dilihat dari gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Masyarakat merupakan suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan mempunyai hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Jadi pengertian sistem politik pertama dapat dipahami adalah suatu sistem yang berhubungan antara manusia dalam suatu negara tertentu. Definisi sistem politik. Menurut Robert Dahl dalam Sri Sumantri 1976 mengemukakan pengertian sistem politik adalah a political system is any persistent pattern of human relationship that involves to significant actions, power, rules, or authority. Selanjutnya, Sumantri menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Robert Dahl itu. Pertama-tama, sistem politik suatu negara adalah satu pola yang tetap daripada hubungan antar manusia. Sementara Almond dalam Sukarma 1977 mengatakan political system typical perform of function of maintaining the integrity of society, adapting and changing the elements of the kinships, religions, and economic system, protecting the integrity of political system from outside threats, or expanding into the attacking in other societies. Atau sistem politik pada hakikatnya melakukan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan mengubah unsur-unsur pertautan hubungan agama dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan politik dan ancaman-ancaman dari luar, atau mengembangkan pada masyarakat lain atau menyerangnya. Unsur sistem politik. Menurut David Easton, sistem politik terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, the political system locates flows. Sistem politik menentukan nilai dengan cara kebijakan. Yang kedua, its allocation are authoritative. Penetapannya bersifat pelaksanaan atau dengan kewenangan. Yang ketiga, its authoritative allocation are binding on the society as a whole. Penetapannya bersifat paksaan, tadi mengikat masyarakat secara keseluruhan. Dari beberapa sistem politik menunjukkan adanya unsur, yang pertama, pola yang tetap dari hubungan antar manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam politik atau infrastruktur politik. Yang kedua, kebijakan yang mencakup
pembagian atau pendistribusian barang-barang material dan imaterial untuk menjamin kesejahteraan. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Yang keempat, integrasi dan adaptasi pada masyarakat baik ke dalam atau keluar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ara. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri sistem politik. Menurut Aston, ada 4 ciri atau atribut yang perlu diperhatikan. 1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu input-output. Input adalah masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik, yaitu berupa tuntutan dan dukungan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan atau dukungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu diferensiasi dalam sistem. Sistem baik haruslah mempunyai diferensiasi atau pembedaan. Kerja di masa modern adalah tidak mungkin untuk lembaga menyelesaikan semua masalah. Yang keempat, integrasi dalam sistem. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Unit-unit dalam sistem politik menurut Aston adalah tindakan politik atau political actions, misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR pada presiden, tuntutan elemen masyarakat pada pemerintah, dan sejenisnya. Untuk memahami sistem politik lebih jauh lagi, baiklah kita lebih lanjut dengan pemikiran Merriam O. Irish and James W. Proto dalam Sukarna tahun 1977 sampai 1920 mengemukakan sistem memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur yang nyaris mempunyai kesamaan. Unsur-unsur sistem politik ialah tindakan-tindakan yang kesemua tindakan-tindakan ini adalah pelaksanaan kebijakan berdasarkan kewenangan. Tindakan-tindakan ini cenderung untuk menimbulkan adanya struktur politik baik dalam peranannya atau kelompoknya. Suatu sistem menunjukkan suatu keseluruhan yang nyaris kesamaan, identifiable, mengandung arti bahwa sistem memiliki ikatan-ikatan yang wajar. Lagi pula, dalam tingkatan tertentu, kegiatan-kegiatan sistem ini adalah terpadu dan terkoordinasi. Unit-unit tertentu dari suatu sistem saling tergantung. Tiap bagian saling mempengaruhi satu sama lain. Walaupun ada perbedaan atau pembagian tugas, tetapi pelaksanaan tugas suatu bagian sebenarnya adalah pelaksanaan pula dari tugas-tugas bagian lain. Yang pertama ada ciri umum sistem politik. Dalam pelaksanaan sistem politik, suatu negara terdapat beberapa hal selalu ada dan rutin dilakukan, serta target atau tujuan yang dijadikan sebagai prioritas untuk dicapai. Secara umum, sistem politik memiliki 7 ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem politik memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. 2. Sistem politik memiliki komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem tersebut. 3. Masing-masing komponen dari sistem politik memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 4. Antar komponen sistem politik memiliki interaksi antara satu dengan yang lain. 5. Dalam sistem politik ada struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau disebut juga dengan mekanisme kerja. 6. Dalam setiap komponen sistem politik terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengatur kinerja maupun interaksi dalam komponen. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem politik memiliki suatu kebudayaan yang berisi prinsip dan pemikiran, dan menjadi pemicu berkembangnya sistem yang telah ada. 2. Ciri-ciri sistem politik menurut para ahli. Yang pertama ada Gabriel Almond.
Seorang Gabriel Almond mengemukakan bahwa ada dua ciri utama dalam suatu sistem politik, yaitu kebudayaan dan pelaksanaan fungsi. Sistem politik memiliki kebudayaan, artinya dengan adanya multifungsi ini, maka sistem politik dapat membandingkan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, yakni dengan cara membandingkan hasil dan pelaksanaan fungsi tersebut, namun harus disesuaikan dengan tingkat struktur. Yang kedua, sistem politik merupakan sistem kebudayaan campuran. Tidak ada patokan yang jelas antara kebudayaan yang modern maupun kebudayaan tradisional. Tidak ada kebudayaan yang 100% merupakan kebudayaan modern, begitu juga sebaliknya. Tidak ada kebudayaan yang 100% merupakan kebudayaan tradisional. Semua sistem politik yang ada di suatu negara adalah campuran antara kebudayaan modern dan tradisional. Yang kedua ada David Easton. David Easton menyatakan bahwa dalam sistem politik terdapat dua hal yang menjadi ciri utama, yaitu adanya input dan output. Kedua hal ini menjadi penentu keberlangsungan kegiatan dan pelaksanaan sistem politik. Sistem politik memiliki dua identitas yang berbeda dengan sistem lainnya, antara lain unit sistem politik, unsur yang menjadi alasan terbentuknya sistem politik, berupa tindakan politik, peranan politik, maupun kelompok politik. Yang kedua ada batas sistem politik, semua tindakan yang berkaitan dengan keputusan yang mengatur masyarakat. Sistem politik memiliki input dan output. Output dari sistem politik adalah berupa keputusan yang dibuat dan diberlakukan bagi kepentingan bersama masyarakat. Untuk menghasilkan atau mengeluarkan sebuah output dibutuhkan input secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sistem politik memiliki diferensiasi kebutuhan masyarakat terbagi atas berbagai macam jenis kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian disebut input. Berbeda dengan input, tentu akan menghasilkan output yang berbeda pula. Dalam menangani input dan kemudian menindaklanjuti sehingga menjadi output yang berbeda-beda tersebut, maka sistem politik juga membutuhkan kelompok-kelompok personil yang memiliki keahlian berbeda masing-masingnya. Perbedaan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing personil inilah yang dinamakan dengan diferensiasi pada sistem. Sistem politik memiliki integrasi. Agar suatu sistem dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan integrasi atau keterpaduan antar unit atau kelompok yang ada di dalamnya. Integrasi atau keterpaduan ini merupakan hal yang dapat menguatkan dan mendorong kinerja suatu sistem menjadi lebih optimal. Selanjutnya adalah struktur dan budaya politik yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Kepada Saudara Farhan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan kepada materi yang membahas tentang struktur dan budaya politik. Kita ke definisinya dulu. Definisi struktur politik. Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa struktur berarti cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan, dan bangunan. Sedangkan politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Jadi secara harfiah, struktur politik dapat disimpulkan sebagai susunan suatu badan atau organisasi yang berjalan pada sistem suatu pemerintahan pada suatu negara. Dalam terminologi ilmu politik sendiri, struktur politik sendiri berarti suatu pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Kanta Prawira menjelaskan struktur bangunan atau kerangka politik itu sendiri merupakan suatu komponen dalam sistem politik. Dengan demikian, struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan negara atau pemerintah. Kita lanjut ke pembagian struktur politik.
Struktur politik ini dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Struktur politik formal itu ada lembaga eksekutif yang merupakan lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Yang termasuk dalam lembaga eksekutif ini adalah A. Presiden, kemudian Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Lalu kita lanjut ke kemudian legislatif. Lembaga legislatif ini mempunyai tugas untuk merumuskan undang-undang dasar. Lembaga ini terdiri dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan UUD, juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang B, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian juga ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Kemudian adalah lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Kita langsung ke yang termasuk pada lembaga ini adalah Mahkamah Agung yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. Dan ini lembaga ini membawahi peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK yang mempunyai tugas mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Kemudian KY atau Komisi Yudisial yang punya tugas mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Kemudian kita lanjut struktur politik informal. Pada politik informal ini yang termasuk informal ini adalah A. Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi seperti golongan petani, golongan buruh, inteligensi, kelas menengah, golongan profesional. Kemudian B. Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau seniman. Kemudian C. Kenyataan kehidupan politik rakyat seperti parpol, tokoh politik, golongan kepentingan, dan golongan penekan dan media komunikasi politik. Kita lanjutkan kemudian fungsi struktur politik. Menurut Almond dan Powell Jr., struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijaksanaan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah struktur politik dan secara khusus menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam sistem politik. Nah, kita bahas ini yang pertama aspeknya fungsi, yaitu sebagai sosialisasi politik. Ini merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Objek sasarannya yaitu keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik, dan lembaga suprastruktur politik. Kemudian rekrutmen politik.
Fungsi ini merupakan fungsi pemilihan rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Tujuan yang hendak dicapai dari fungsi ini adalah terpilihnya penyelenggaraan politik atau pemimpin pemerintahan negara dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan melalui konvensi yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kemudian kita lanjut ke mekanisme rekrutmen politik. Dalam pelaksanaan rekrutmen politik ini dapat dibagi dalam beberapa cara, yaitu A. Pemilihan umum atau pemilu, yang merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pola ini dilakukan oleh pemerintah melalui KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpin politik di seluruh tingkat pemerintahan negara dalam arti yang luas, yang termasuk dalam contohnya legislatif dan eksekutif. Kemudian masa jabatan pemimpin politik dalam negara adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 periode masa jabatan amandemen. Kemudian ke pola rekrutmen yang selanjutnya merupakan fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Legislatif atau DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan yang ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Kemudian C. Seleksi CPNS. Pola rekrutmen ini adalah pola yang dilakukan oleh institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan Republik Indonesia. Semua peraturan mengenai pelaksanaan tes penerimaan CPNS ditetapkan oleh Menpan RI. Sedangkan surat keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, hasil rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi formasi atau lowongan yang ada dalam birokrasi pemerintahan NKRI. Fungsinya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap selama kinerja dan perilakunya tidak melanggar peraturan kepegawaian negara. Kita lanjutkan kepada fungsi tadi. Fungsinya sebagai komunikasi politik yang merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Ketiga fungsi yang telah kita jelaskan tadi itu secara tidak langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi negara. Akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja sistem politik. Fungsi yang keempat yaitu artikulasi kepentingan, merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu agregasi kepentingan, yang merupakan proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijakan tertentu. Nah, tadi struktur politik sudah kami jelaskan, kemudian dilanjutkan dengan budaya politik. Budaya politik ini dalam KBBI diartikan sebagai pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam masyarakat politik.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik ini sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya. Menurut kedua ahli ilmu politik ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka sebagai simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula, mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Nah, Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik terdapat 3 komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Nah, menurut Almond dan Verba, ketiga komponen tersebut dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik dengan menggunakan ketiga komponen ini. Yang pertama, tadi orientasi kognitif. Yang dimaksud Almond dan Verba adalah dengan menilai pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya. Kemudian orientasi afektif. Hal ini berbicara tentang perasaan seorang warga negara, perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Setiap individu mungkin mempunyai suatu perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Nah, kemudian orientasi yang terakhir yaitu orientasi evaluatif. Orientasi ini merupakan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar, nilai, dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Selain mengelompokkan tipe orientasi budaya politik, Almond dan Verba juga melakukan klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Kebudayaan politik dikategorikan menjadi kebudayaan politik parokial, subjek, dan partisipan. Di sini kita lihat tipe-tipe kebudayaan politik tabelnya yang akan dijelaskan di bawahnya ini. Kebudayaan politik parokial. Yang pertama, dalam sistem politik lebih bersifat afektif dan normatif. Dengan kata lain, masyarakat yang ada dalam sistem politik tersebut mempunyai orientasi afektif. Kesadaran objek politiknya kecil atau tidak ada terhadap sistem politik. Kelompok ini akan ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Frekuensi orientasi terhadap keempat jenis objek politik dalam tabel di atas mendekati 0. Kemudian kebudayaan politik subjek yang kedua. Menurut Mokhtar Mas'ud, menyebutnya kebudayaan politik kaula, yang memiliki ciri masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah. Nah, mereka ini secara efektif diarahkan untuk terhadap orientasi tersebut. Mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu atau mungkin tidak menyukainya, tapi hubungan dengan sistem politik menunjukkan pola hubungan yang pasif. Dari tabel tersebut, terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan outputnya dari sistem itu. Tetapi terhadap input dan sebagainya, dan sebagai individu yang aktif, itu mendekati 0. Yang terakhir, yaitu kebudayaan politik partisipan. Tipe kebudayaan politik partisipan adalah suatu bentuk kebudayaan di mana anggota-anggota masyarakat memiliki partisipasi aktif terhadap sistem politik dan sudah bisa mengevaluasi jalannya sistem politik. Menurut Almond dan Verba, kebudayaan politik yang ideal adalah adanya keharmonisan antara struktur dan budaya politik. Kebudayaan parokial, subjek, dan partisipan hampir sama dengan struktur politik yang tradisional, otoritarian, dan demokratis. Kebudayaan politik juga bisa berupa bersifat campuran, yaitu kebudayaan subjek parokial, kebudayaan partisipan subjek,
dan kebudayaan parokial partisipan. Kebudayaan subjek parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik di mana sebagian besar penduduk menolak tuntutan eksklusif masyarakat, kesukuan atau desa atau otoritas feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Jadi mulai ada pergeseran atau perubahan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan politik subjek. Kebudayaan partisipan subjek mulai terjadi perubahan dari budaya subjek kepada budaya partisipan. Sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara penduduk yang lain terus diorientasikan ke arah suatu struktur pemerintahan dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi yang pasif. Kebudayaan parokial partisipan banyak terdapat di negara sedang berkembang. Budaya yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural diperkenalkan bersifat partisipan demi keselarasan dengan struktur politik. Dalam hubungan budaya politik dengan demokrasi, dalam tradisi riset civic culture, menurut Saiful Mujani, budaya dan tingkah laku demokratis dapat dipahami sebagai kompleks gabungan beberapa unsur, yaitu keterlibatan kewarganegaraan yang bersifat sekuler, sikap saling percaya, toleransi, keterlibatan politik, dukungan terhadap sistem demokrasi, dan partisipasi politik. Perkembangan pada subbudaya politik menurut Nazaruddin Samsudin dipengaruhi oleh dua faktor yang dominan, yakni adat istiadat dan sistem kepercayaan atau agama. Adat dan agama memainkan peran yang besar dalam proses penyerapan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Dalam kelompok agama pun, subbudaya politik akan berkembang karena dalam suatu agama akan ada kelompok-kelompok yang memiliki budaya dan corak yang berbeda. Islam misalnya, Islam memiliki organisasi yang memiliki ciri khas sendiri. NU, Muhammadiyah, Persis, atau Persatuan Islam, ataupun ormas Islam lainnya yang memiliki hubungan kultural yang kuat dengan anggotanya akan memberikan corak dalam kebudayaan politik ini. Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Farhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Febrian. Kepada Saudara Febrian, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Soirin. Selanjutnya adalah reformasi politik di Indonesia. Pengertian reformasi secara umum bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi menurut para ahli. Sedarmayanti menurutnya reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu komprehensif yang ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Sinambela dan kawan-kawan menurut mereka reformasi secara teoritis adalah perubahan di mana kedalamannya terbatas sedangkan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Yang berikutnya adalah tujuan reformasi. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana kala itu pemerintah Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Besar 1945. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi ini adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga hal ini yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal seperti kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Berikut tujuan reformasi yang perlu diketahui. Antara lain menata kembali seluruh struktur kenegaraan, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan. Selanjutnya, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Yang ketiga, penyebab timbulnya reformasi. Tujuan reformasi tentunya dilatar belakangi oleh sesuatu yang terjadi yang menjadi pemicunya. Reformasi tentu tidak akan muncul bila tidak ada penyebabnya. Berikut beberapa contoh penyebab timbulnya reformasi. Yang pertama, semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat di suatu bangsa tersebut. Selanjutnya, terjadi penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan. Penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan. Selanjutnya perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat seluruh bangsa. Yang selanjutnya, reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Febrian. Selanjutnya adalah berbagai bidang reformasi politik di Indonesia. Sudah 2 dasawarsa era reformasi berjalan sejak Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru dijatuhkan pada tahun 1998. Banyak perubahan terjadi di Indonesia, terutama dalam ranah politik. Salah satu perubahan besar yang terjadi pasca reformasi adalah pembatasan kekuasaan presiden. Pada era Orde Baru, Soeharto dapat dipilih berkali-kali sebagai presiden tanpa ada periode pembatasan. Selain itu, wewenang presiden pada era reformasi tak sesuai seperti di era Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Misalnya presiden bukan lagi satu-satunya pihak yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sesuai pasal 5 UUD 1945, pasca amandemen, presiden tak lagi memiliki kekuasaan tunggal dalam pembentukan UU, tetapi hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berikut ini merupakan jumlah perubahan yang terjadi di Indonesia selama 20 tahun terakhir di bidang politik, berdasarkan dokumentasi harian Kompas dan sumber pendukung lainnya. Yang pertama ada masa transisi B.J. Habibie. Masa transisi di era reformasi ditandai dengan perpindahan tongkat kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie pada 21 Mei 1998. Namun naiknya Habibie ke tampuk kekuasaan tak lepas dari kritik, lantaran dia dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa pun tak selesai, yang kali ini menuntut Habibie turun dari kursi presiden. Salah satu alasan mahasiswa adalah karena dia dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi, terutama pengadilan untuk Soeharto.
Meski demikian, Habibie dapat dianggap ikut meletakkan fondasi awal dalam sistem demokrasi pada era reformasi. Salah satu kebijakannya adalah membebaskan tahanan politik yang ditahan di era Soeharto, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mokhtar Pakpahan. Habibie juga dinilai berjasa dalam menghadirkan kebebasan pers di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pengesahan UUD nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang juga mengatur mekanisme pengaduan terkait pemberitaan media melalui Dewan Pers. Di bidang ekonomi, Habibie ikut memprakarsai Bank Indonesia yang independen dan lepas dari pengaruh pemerintah. Independensi menjadikan BI bergerak lebih bebas untuk mengatur sektor moneter. Terkait politik elektoral, Habibie menghasilkan 3 undang-undang demokratis, yaitu UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu, serta UU nomor 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan DPR atau MPR. Dengan 3 undang-undang itu, Habibie berperan mempersiapkan pemilu 1999 sebagai pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Sistem yang digunakan pun benar-benar baru. Pemilu 1999 ditandai dengan berbondong-bondongnya partai politik ikut berkontestasi, yaitu 48 partai politik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai. Pencoblosan berlangsung beberapa bulan setelah pemilu 1999. Habibie membacakan pidato pertanggungjawaban pada sidang istimewa MPR 1999, yaitu pada 13 November tahun 1999. Sebenarnya, Golkar saat itu hendak mencalonkan kembali Habibie sebagai presiden, namun pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Habibie pun batal dicalonkan. Berikutnya, pemilihan presiden yang dilakukan oleh anggota MPR hasil pemilu 1999 menempatkan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid yang berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai wakil menjadi pemegang tampuk pemerintahan. B. Imlek oleh Gus Dur. Masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan budaya dan keyakinannya. Misalnya saja, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Atas nama asimilasi, Orde Baru melarang masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan keyakinannya di depan umum. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa hanya boleh melaksanakan ibadah atau merayakan hari besar seperti Imlek di lingkungan internal, yaitu keluarga. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan itu dihapus. Gus Dur, sebutan penghormatan untuk Abdurrahman, merilis keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres nomor 14 nomor 1967. Setelah itu, masyarakat Tionghoa pun diperbolehkan mengekspresikan keyakinan, termasuk merayakan Imlek di depan publik. Tidak hanya itu, Imlek pun dijadikan hari libur nasional. C. Lepasnya Timor Timur. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Provinsi Timor Timur, Tim-Tim memerdekakan diri dari Indonesia. Lepasnya provinsi termuda di Indonesia itu bermula saat situasi di Tim-Tim kembali memanas dengan munculnya kelompok pro-kemerdekaan dan pro-otonomi khusus. Kondisi ini sebenarnya juga dampak dari krisis politik di Jakarta yang berujung pada jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Situasi di Tim-Tim semakin tak menentu, terutama setelah sejumlah tahanan politik asal Tim-Tim dilepaskan saat Habibie menjadi presiden. Salah satu tahanan itu yaitu Sanana Gusmao. Kemudian dalam sidang Kabinet Bidang Politik Keamanan pada 27 Januari 1999, pemerintah membuka kemungkinan
untuk menyerahkan nasib tim-tim kepada warganya. Artinya, pemerintah memberi opsi kepada warga tim-tim untuk merdeka atau diberikan otonomi yang diperluas. Opsi ini merupakan respon Presiden Habibie terhadap surat Perdana Menteri Australia John Howard pada Desember 1998. Saat itu, Australia meminta Indonesia melakukan referendum atau jajak dapat untuk menentukan nasib tim-tim. Jajak pendapat yang disponsori PBB tersebut terlaksana pada 30 Agustus 1999 dan diikuti 451.792 warga tim-tim. Kriteria peserta pemilu ditentukan oleh PBB melalui United Nations Mission in East Timor atau UNAMED. Hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September 2009. Hasilnya sebanyak 78,5% penduduk ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dengan demikian, MPR dalam sidang umum 1999 mencabut ketetapan nomor 6 tahun 1978 pengukuhan penyatuan wilayah Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan itu sekaligus mengembalikan Timur Timur seperti pada 1975. Yang D, Amandemen UUD 1945. Reformasi menjadi pintu masuk untuk dilakukannya amandemen terhadap sejumlah pasal UUD 1945. Pasal-pasal yang dinilai kurang demokratis seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif menjadi prioritas untuk diamandemen. Pasca reformasi, Indonesia tercatat melakukan 4 kali amandemen. Berikut rinciannya. Yang pertama yaitu amandemen pertama yang dilaksanakan 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR 1999. Perubahan 9 pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, 17, 20, dan juga pasal 21. Inti dari amandemen pertama adalah membonsai wewenang eksekutif yang sebelumnya dinilai terlalu besar. Hal itu terlihat pada amandemen pasal 7 yang mengatur periode masa jabatan presiden dan waktu presiden dibatasi menjadi 2 kali. Terlihat pula pada pasal 5, di mana presiden tidak bisa lagi sekehendak hati menyusun undang-undang karena harus menyusunnya bersama DPR. Yang kedua yaitu amandemen kedua, pelaksanaannya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan menghasilkan pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36B, dan pasal 36C. Amandemen kedua sekaligus menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah dengan pengesahan pasal 18. Pasal tersebut kini mengakui pemerintahan daerah yang berdaulat dan dipilih melalui pemilihan kepala daerah serta memiliki DPRD yang dipilih lewat pemilu. Selain itu, amandemen kedua menjadi tonggak untuk memasukkan definisi hak asasi manusia dalam dasar hukum di Indonesia, yaitu perluasan pasal 28. Yang keempat ada amandemen keempat. Dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen ini menghasilkan pasal 2, 6A, 8, pasal 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, penambahan pasal 33, 34, dan juga pasal 37. Perubahan utama dalam amandemen ini adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur di MPR dan dipilih melalui pemilu. Amandemen juga mengamanahkan penghapusan lembaga DPA. Selain itu, terdapat juga memunculkan amanah UUD
terkait kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Selanjutnya ada pembentukan KPK. Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar sekaligus tugas tak mudah untuk dijalankan di era reformasi. Pada era Presiden Habibie, pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Wacana pembentukan badan baru kemudian dikembangkan saat pemerintah dan DPR membahas RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pertengahan 1999. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Jaksa Agung Marzuki Darusman pernah mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) yang dipimpin mantan Hakim Agung Adi Andojo Sucipto. Tim bersifat otonom dan anggotanya berasal dari sejumlah instansi negara seperti BI dan BK. Instansi pemerintah seperti BK, Bapedam, Ditjen Pajak, Ditjen Imigrasi, serta unsur masyarakat seperti ICW. Namun, wewenang TGPK terbatas. Misalnya dalam kasus suap dengan tersangka Hakim Agung Marnis Kahar dan Supratini Sutarto, hakim pada sidang pra-peradilan memutuskan bahwa TGPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap Hakim Agung. Keputusan tersebut menyebabkan munculnya gagasan perlunya sebuah lembaga superbody yang memiliki kewenangan penuh serta independen dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Hingga kemudian era Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintah dan DPR mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang itu menjadi dasar pembentukan KPK yang hingga kini ditakuti para koruptor. Sejak berdiri pada 2002, KPK pernah menangkap hingga memproses hukum sejumlah pejabat elit mulai dari menteri, ketua lembaga negara, ketua umum partai politik, hakim hingga kepala daerah. Yang selanjutnya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu produk reformasi yang berasal dari tuntutan mahasiswa dalam gerakan reformasi 1998. Kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan amanah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada pasal 18. Pasal itu mengatur bahwa kedaulatan pemerintahan daerah diakui, konsekuensinya pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Aturan ini secara lebih detail mengatur bahwa daerah dapat secara optimal mengelola sumber daya alamnya. Selain itu, otonomi daerah juga berdampak terhadap proses elektoral di daerah. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten kota. Namun melalui undang-undang tersebut, pilkada langsung pun berlaku dan mulai berlangsung pada 2005. Pilkada langsung pertama digelar di Jayapura, Papua pada tanggal 1 April 2005. Pada bulan yang sama berlangsung pula pilkada langsung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berikutnya, mulai Juni 2005, berbondong-bondong kota dan kabupaten di Indonesia melaksanakan pesta demokrasi serupa. Pada gelombang penyelenggaraan mulai bulan tersebut, ada di antaranya adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Kebumen. Selanjutnya ada Konun Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang muncul sejak Aceh berstatus daerah operasi militer atau DOM pada era Orde Baru akhirnya berdamai dengan pemerintah Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Januari 2005.
Semua berawal dari tsunami Aceh di penghujung Desember 2004. Aceh porak-poranda karena air bah tsunami. Saat itu GAM mulai membuka opsi dialog dengan pemerintah yang dinilai telah bekerja sama dalam membantu Aceh selama menangani bencana tsunami. Atas mandat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, waktu Presiden Yusuf Kala membentuk tim inti yang menjadi tim perunding antara Republik Indonesia dan Double GAM. Tim itu terdiri dari Widodo AS, Hamid Awaludin, Sofyan Jalil, Farid Husain, Usman Basya, dan Igusti Agung Wekasa Puja. Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM itu antara lain memuat permintaan GAM agar Aceh memiliki undang-undang pemerintahan sendiri serta pendirian partai lokal. Kedua permintaan itu terpenuhi, menghasilkan KONUN dan Partai Lokal Aceh. Selanjutnya ada Pilpres langsung. Pemilu presiden langsung menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia pasca reformasi. Indonesia pun mencatat sejarah karena presiden dapat dipilih berdasarkan sistem satu orang mewakili satu suara alias one man one vote. Proses hingga berlangsungnya Pilpres diawali dengan amandemen kedua UUD 1945 terhadap pasal 6A. Dalam pasal itu diatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal itu pun direspon oleh pemerintah dan DPR dengan memperbarui UU Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemilu. Ketentuan Pilpres berlangsung secara diadopsi. Hasilnya pemilu 2004 yang menggunakan sistem Pilpres langsung dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala melalui 2 putaran pemilu. Pasangan SBY-JK mengalahkan 4 pesaing yaitu Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi, Amin Rais dan Siswono Yudo Husodo, serta Hamzahas dan Agung Gumelar. Dengan demikian, jika sebelumnya partai politik membentuk koalisi usai pileg, maka Pilpres serentak menyebabkan koalisi harus dibentuk jauh sebelum dilaksanakannya Pilpres dan Pileg. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, menurut Goodin and Klingemann, hakikat politik mungkin paling baik dicirikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dibatasi dan dalam arti yang lain. Hakikat adalah kekuasaan atau power. Akan tetapi, tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada prosesnya dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan pada publik. Sistem politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik, yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum atau public policies, dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara dan atau pemerintahan. Sistem politik memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri tersendiri. Sistem politik mempunyai ciri-ciri memiliki tujuan, komponen penggerak, komponen memiliki fungsi yang berbeda, memiliki hubungan antar komponen, terdapat struktur mekanisme kerja yang telah diatur, terdapat tingkatan yang berbeda-beda dan memiliki suatu kebudayaan. Secara harfiah, struktur politik dapat disimpulkan sebagai susunan suatu badan atau organisasi yang berjalan pada sistem suatu pemerintahan pada suatu negara. Pada struktur politik terdapat struktur formal seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan struktur informal yang merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan atas perbedaan dan kesadaran akan adanya tujuan dalam kehidupan bernegara. Budaya politik diartikan sebagai pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam suatu sistem politik, mencakup cita-cita,
politik ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat politik. Di dalamnya terdapat beberapa komponen orientasi masyarakat, tipe-tipe orientasi yang menjadi parameter keaktifan atau partisipasi suatu individu atau golongan terhadap kehidupan politik. Secara umum, reformasi bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal seperti kehidupan politik, ekonomi, dan juga hukum. Berikut adalah saran yang dapat penulis berikan mengenai kehidupan politik di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kurang, mohon maaf, kami selaku penulis makalah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kami sangat berharap teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar maupun memberi saran melalui kami secara pribadi. Terima kasih atas waktunya. Kami kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.